adik-adik semuanya, gimana kabarnya adik-adik? Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Nah, kita akan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Yuk kita sama-sama kita nyanyi Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita nyanyi satu kali lagi ya adik-adik. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan, berkati ibadah anak pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sertai selalu Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu lagi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semua pasti sehat. Adik-adik, jangan lupa bahwa kesehatan yang diberikan Tuhan merupakan berkat dan kasih anugerah dari Tuhan buat adik-adik semuanya. Oh iya, adik-adik, hari ini Kak Lisa mau tanya sama adik-adik. Apakah adik-adik pernah percaya kalau Tuhan Allah kita itu hebat, senantiasa menjaga adik-adik, senantiasa melindungi adik-adik? Bagaimana? Oke, yuk adik-adik,
kita temukan jawabannya dalam cerita Alkitab hari ini. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih, berkat, dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami masih dapat bersama-sama dengan teman-teman untuk mengikuti kebaktian anak melalui online. Kami percaya ya Bapa, bahwa walaupun melalui kebaktian anak secara online, kami tetap bergembira dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus, buka hati kami, biarlah apa yang hari ini Tuhan firmankan kepada kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini kita buka dari kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 12. Ayo, semua Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca dari Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 12 bersama-sama. Yuk, kita baca yuk. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Adik-adik, hari ini Kak Lisa akan bercerita tentang Musa dan Harun yang menghadapi Raja Firaun. Kenapa ya Musa dan Harun menghadap ke Raja Firaun? Ya, betul. Mereka diutus oleh Allah untuk meminta Firaun membebaskan bangsa Israel pergi dan menyembah Allah. Kemudian, setelah mendapat perintah dari Allah, Musa dan Harun pergi ke istana Firaun, menyampaikan apa yang diminta Tuhan kepada Firaun. Adik-adik, hal ini membuat Firaun marah dengan apa yang diperintahkan Allah kepada Firaun melalui Musa dan Harun. Firaun lebih membenci bangsa Israel, dan Firaun juga menghina Tuhan Allahnya bangsa Israel. Nah, adik-adik, sedikit cerita bahwa saat itu bangsa Israel sedang ada di tanah Mesir. Mereka di sana sedang bekerja keras. Mereka bertugas untuk membuat batu bata yang digunakan untuk membangun istana-istana besar, membangun bangunan-bangunan besar yang ada di Mesir.
Kalau mereka capek ketika mereka bekerja, mereka dimarahi. Mereka akan dihukum oleh bangsa Mesir. Mereka pokoknya harus bekerja, dan bekerja. Kalau mereka berhenti sejenak untuk istirahat, mereka akan dipukuli. Nah, adik-adik, begitu berat apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Adik-adik, karena kehadiran Musa dan Harun di istana tadi yang membuat Raja Fir'aun semakin tidak suka dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena perintah dari Allah bahwa untuk membebaskan bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa menyembah Allah. Fir'aun tidak suka bahwa mereka harus menyembah Allahnya. Fir'aun beranggapan bahwa dewa-dewa bangsa di Mesir menurut Fir'aun lebih hebat dari dewa manapun. Bahkan lebih hebat dari Allahnya bangsa Israel. Kemudian karena marah, akhirnya Fir'aun menyuruh bahan baku yang digunakan untuk membuat batu bata itu dikurangi. Apa hayo bahan bakunya? Ya, bahan bakunya waktu itu adalah jerami. Nah, ketika pasokannya harus dikurangi jeraminya, Fir'aun minta hasilnya harus tetap sama seperti saat pasokannya tidak dikurangi. Padahal dengan pasokan jerami yang dikurangi itu, bangsa Israel harus mencari jerami jauh berjalan supaya mendapatkan jerami yang banyak untuk membuat batu bata. Nah, harapan dari Fir'aun adalah dengan dia mengurangi jerami yang merupakan bahan baku pembuatan batu bata, itu membuat bangsa Israel harus lebih giat bekerja lagi, dan itu akan membuat surut bangsa Israel untuk menyembah Tuhan Allahnya. Karena capek, karena lelah bekerja, mereka akan malas. Begitu pikirnya Fir'aun. Melihat kondisi bangsa Israel yang semakin menderita karena Tuhan menginginkan bangsa Israel dibebaskan dan dapat kembali untuk menyembah Tuhan Allah, dan membuat Fir'aun semakin membenci. Lihat kondisi seperti ini, Musa sedih. Kemudian dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah umatmu. Mereka dipaksa bekerja oleh Fir'aun. Kemudian Tuhan menjawab seruan Musa, tenanglah Musa, umat Israel adalah milikku. Aku akan mengeluarkan mereka dari Mesir. Percayalah, aku sudah berjanji kepada nenek moyangmu. Adik-adik, apa janji Tuhan buat umat Israel? Nah, tadi di bacaan kita di ayat 5 dan di ayat 6 sampai 5 sampai dengan 7 ada janji Tuhan untuk umat Israel. Nanti adik-adik baca ya di Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan 7. Janji Tuhan adalah 1. Membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa yang ada di tanah Mesir. Yang kedua, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Yang ketiga, janji Tuhan menebus bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang keempat, mengangkat bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Dan yang kelima, janji Tuhan untuk bangsa Israel adalah membawa Israel ke negeri perjanjian. Adik-adik, dari cerita di atas memperlihatkan bahwa kita memiliki Allah yang hebat. Dia senantiasa menjaga dan memelihara
umatnya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita? Ya, jawabannya karena kita sama dengan bangsa Israel, bahwa kita adalah milik Allah. Oh ya, Senin kemarin adik-adik kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keberapa? Jawab. Betul, 75 tahun. Adik-adik, seperti halnya bangsa Israel, bangsa Indonesia juga pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Belanda dan Jepang. Berapa tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia? Iya, 350 tahun. Lama ya. Kemudian disusul sama bangsa Jepang. Berapa tahun? 3,5 tahun. Nah, terasa ya, padahal itu begitu lama, 3,5 abad untuk bangsa Belanda sendiri. Nah, adik-adik, apakah pada saat Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa itu, Allah membiarkan bangsa Indonesia terlarut dalam kesedihan dijajah bangsa lain? Tidak. Allah tetap mendengar seruan doa bangsa Indonesia saat itu. Dan akhirnya melalui perjuangan para pahlawan, kita harus terus menjaga bangsa Indonesia. Seperti Allah juga terus senantiasa menjaga dan memelihara kita. Ingat bahwa kita adalah milik Allah. Berarti demikian juga dengan bangsa Indonesia adalah milik Allah dan milik kita. Adik-adik, sekarang adik-adik percayakan kalau Tuhan kita itu Allah yang hebat. Jadi, gimana? Kita harus hidup kalau kita sudah memiliki Allah yang begitu hebatnya. Ya, kita harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Sesulit apapun yang akan kita jalani pada saat kita mengikuti hidup sesuai dengan perintah Allah, jangan takut. Allah senantiasa menjaga kita dan memelihara kita. Sekali lagi, kenapa? Karena kita adalah miliknya. Amin. Adik-adik, Kak Lisa ada tugas ya. Nah, sebagai milik Allah, ayo adik-adik menulis di atas kertas gambar kata-kata sebagai berikut. Aku dan negeriku Indonesia adalah milik Allah. Kak Lisa ulangi. Aku dan negeriku Indonesia adalah milik Allah. Merdeka. Kemudian di sekeliling kertasnya adik-adik boleh mewarnai atau menggambar bebas yang bagus. Kemudian kalau sudah selesai hasilnya, adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk upload di grup orang tua komisi anak atau grup orang tua sekolah minggu. Ya, tidak harus jadi hari ini, masih ada waktu 1 minggu. Ayo tunjukkan bahwa kalian adalah milik Allah, sehingga kalian bisa menghasilkan karya-karya yang hebat untuk kemuliaan nama Allah. Oke? Yuk, sebelum kita akhiri cerita hari ini, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini kami sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Meskipun dalam kesulitan yang sangat tinggi, tapi Tuhan ada beserta mereka. Tuhan selalu bersama mereka. Tuhan menjaga mereka. Kami percaya demikian juga dengan kami anak-anak Tuhan. Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga kami. Terima kasih untuk Indonesia, yang mana pada 17 Agustus hari Senin yang lalu kami memperingati
kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus sudah pelihara kami bersama Indonesia, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan senantiasa memelihara kami beserta bangsa Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih ya Bapa. Tuhan pertemukan kami kembali dalam sekolah minggu online yang akan datang. Biarlah kami tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sampai ketemu kembali di sekolah minggu online dalam minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, jangan pernah luntur untuk tetap mengikuti sekolah minggu secara online. Tetap sehat beserta mama, papa, dan seluruh keluarga. Dan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, barusan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu lagi ya, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita sekarang akan berdoa ya sebelum kita mengakhiri ibadah anak hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah anak pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati dan sertai kami selalu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan, oke? Dan sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.